Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristomus Boimau. Saya sebagai staf dosen di Prodi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya menekuni bidang ilmu material teknik dengan fokus keilmuan pada bidang teknologi material komposit polimer berbasis serat alam. Saya telah menyelesaikan pendidikan doktoral pada program studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana. Selama menempuh pendidikan doktoral, saya melakukan penelitian dengan topik riset saya, pengembangan biokomposit serat buah lontar bermatrik polilatik asid untuk lingkungan hidrotermal. Penelitian disertasi yang saya lakukan ini dilatar belakangi oleh permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah material komposit polimer berpenguat serat sintetik seperti serat kelas. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan biokomposit yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan serat buah lontar sebagai penguat dan polilatik asid sebagai matriks. Kedua material tersebut berasal dari sumber terbarukan yang memiliki sifat biodegradable sehingga berpotensi mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan komposit konvensional. Pemanfaatan serat alam sebagai penguat masih menghadapi kendala berupa sifat hidrofilik serat alam itu sendiri dan juga keberadaan lapisan non-selulosa seperti hemiselulosa, lignin, wax, dan zat ekstraktif lainnya, serta rendahnya ikatan antara serat dan matriks yang menghambat transfer beban dan menurunkan kinerja mekanik maupun ketahanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya mengkaji perlakuan alkali, dalam hal ini NaOH dan KOH, pada berbagai konsentrasi dan temperatur untuk memodifikasi permukaan serat sebelum digunakan pada biokomposit bermatrik PLA. Yang menjadi kontribusi utama dari penelitian ini adalah bagaimana menentukan kondisi perlakuan serat yang efektif sekaligus mengevaluasi ketahanan biokomposit pada lingkungan hidrotermal. Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa perlakuan KOH 10% pada temperatur 40 derajat Celcius memberikan perubahan permukaan paling seimbang dan meningkatkan kekuatan tarik serat tunggal hingga 200%. Sedangkan paparan lingkungan ekstrem menurunkan sifat mekanik biokomposit. Material ini berpotensi mendukung pengembangan material yang lebih berkelanjutan karena menggunakan serat biomasa terbarukan dan matriks PLA. Temuan ini juga menjelaskan dan menyediakan dasar ilmiah bagi hilirisasi biomasa serat buah lontar menjadi material ringan bernilai tambah untuk pengembangan industri yang lebih berkelanjutan. Ya, pengalaman selama menempuh pendidikan doktoral di program studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana merupakan pengalaman akademik yang syarat makna. Proses ini memperdalam kompetensi keilmuan, mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta membentuk budaya penelitian yang berorientasi pada kebaruan dan kontribusi ilmiah. Selama studi, saya dituntut tidak hanya memahami teori dan metodologi, tetapi juga mampu merumuskan masalah, membangun argumentasi ilmiah, melakukan analisis objektif, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara akademik. Salah satu keunggulan program ini adalah lingkungan akademik yang mendukung riset dan kolaborasi, interaksi dengan promotor, kopromotor, dosen, dan sesama mahasiswa yang memperluas perspektif dalam memahami persoalan teknik. Pengalaman tersebut membentuk kompetensi, integritas akademik, kemandirian berpikir, serta tanggung jawab untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoral, saya berkomitmen untuk mengembangkan penelitian di bidang material teknik, khususnya komposit berpenguat serat alam sebagai material yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat
Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil disertasi akan saya lanjutkan melalui riset yang lebih aplikatif, publikasi ilmiah, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya memandang lulusan doktor teknik memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong transformasi teknologi dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, doktor teknik tidak cukup hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga harus mampu menghasilkan solusi atas kebutuhan nyata. Pemanfaatan sumber daya lokal seperti serat buah lontar dan serat yang lain dapat dikembangkan menjadi material bernilai tambah melalui pendekatan ilmiah, sehingga doktor teknik berperan sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan penghubung antara riset, industri, dan masyarakat. Pesan saya bagi generasi muda, khususnya dosen dan akademisi yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral, adalah jangan memandang studi doktor hanya sebagai jalan memperoleh gelar. Tetapi pendidikan doktoral merupakan proses pembentukan ketekunan, integritas, kemampuan berpikir ilmiah dan kritis, serta keberanian menghasilkan kebaruan. Berbagai tantangan, mulai dari merumuskan masalah, melaksanakan penelitian, menganalisis data, mempublikasikan hasil karya ilmiah, hingga mempertanggungjawabkan temuan ilmiah, merupakan bagian penting dalam membentuk kematangan sebagai akademisi dan peneliti. Oleh karena itu, teruslah belajar, terbuka terhadap kritik dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta tetap konsisten menjalani setiap tahapan penelitian dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Akhirnya, saya berharap program studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana terus menjadi ruang akademik yang melahirkan doktor-doktor berkualitas, inovatif, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Om Santi 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 Om, dan salam sejahtera untuk kita semua.